Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dari luar, pernikahan mereka tampak sempurna. Raffi adalah pria karismatik dengan jabatan sebagai direktur di sebuah perusahaan besar. Sedangkan istrinya, Alesha, dikenal sebagai wanita yang tenang, lemah lembut, dan jarang tampil mencolok. Banyak yang mengira Alesha hanya sekadar istrinya Raffi, wanita biasa yang beruntung menikah dengan pria sukses. Tapi mereka tidak tahu kisah di balik senyum tenang Alesha. Mereka tidak tahu luka yang dia telan dalam diam, penghinaan yang diterimanya dari suami sendiri, dan betapa ia disingkirkan dari dunia Raffi seolah tak layak sejajar. Ketika Raffi mulai merasa Alesha tidak pantas mendampingi posisinya yang kini makin tinggi, ia mulai membawa wanita lain ke pertemuan sosial dan pesta perusahaan. Alesha dianggap tidak modern, tidak berkelas, bahkan disebut tak tahu diri karena mencoba hadir dalam dunia yang katanya bukan miliknya. Yang tidak Raffi ketahui adalah bahwa Alesha telah bangkit dalam diam. Ia tidak menjerit, tidak membalas dengan air mata atau pertengkaran. Ia membangun satu perusahaan, 2 anak tangga kekuasaan, dan dalam waktu 3 tahun, Alesha menjadi pemilik sah dari holding bisnis terbesar di negeri ini. Semua itu tanpa satupun yang tahu bahwa wanita yang dulunya dianggap tak berkelas, itu kini duduk di singgasana bisnis yang bahkan jauh lebih tinggi dari tempat Raffi berdiri. Dan pada malam pesta terbesar tahun ini, yang dihadiri para tokoh penting, petinggi negara, dan para elit industri, Raffi datang dengan menggandeng wanita lain, bukan istrinya. Ia tidak tahu, pesta itu bukanlah milik perusahaannya. Ia tidak tahu, semua mata sebenarnya tertuju bukan padanya. Karena malam itu, Alesha memutuskan untuk tidak lagi diam. Pagi itu tidak berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Matahari menyelinap hangat melalui jendela kamar, dan aroma kopi hitam memenuhi udara. Alesha sudah siap dengan kemeja putih yang telah ia setrika semalam, kancingnya ditekan dengan rapi, lipatannya sempurna. Ia menyodorkan kemeja itu dengan senyum hangat seperti biasa. Namun pagi itu, Raffi hanya mengambil kemeja itu tanpa menatapnya. Tidak ada senyuman, tidak ada ciuman di kening. Sekilas Alesha berpikir mungkin suaminya hanya lelah. Beberapa minggu terakhir, Raffi memang terlihat lebih sibuk dari biasanya. Pulang larut, seringkali lupa makan malam, dan jika ditanya, jawabannya selalu sama. Banyak kerjaan. Tadi malam kamu lembur lagi? Tanya Alesha lembut, mengikuti langkah Raffi ke meja makan. Raffi mengangguk tanpa menoleh. Iya, rapatnya molor. Alesha duduk di seberangnya, menyendok nasi goreng yang ia buat khusus pagi itu. Tapi tangan Raffi bahkan tidak menyentuh sendok. Pria itu hanya menatap layar ponsel sambil mengetik sesuatu dengan cepat. Aku buat nasi goreng pakai udang kesukaan kamu. Alesha mencoba mencairkan suasana. Tadi subuh ke pasar dulu. Raffi hanya melirik, lalu mengangguk datar. Makasih. Tidak ada lagi percakapan. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring dan dentingan notifikasi dari ponsel Raffi. Alesha mengunyah dengan perlahan, mencoba menelan rasa hampa yang mulai terasa asing di tenggorokannya. Sejak kapan semua jadi seperti ini? Sore hari, Alesha duduk di taman kecil belakang rumah, membenahi pot bunga yang mulai miring karena hujan semalam. Tangannya kotor oleh tanah, tapi matanya terus menatap kosong ke arah layar ponsel yang diletakkan di bangku. Sudah hampir 3 jam sejak ia mengirim pesan ke Raffi, menanyakan apakah pria itu akan pulang untuk makan malam. Tak ada balasan. 1 jam kemudian, jawaban itu akhirnya datang. Bukan dalam bentuk kata, melainkan foto. Sebuah foto yang diunggah salah satu rekan kerja Raffi di Instagram. Raffi sedang berdiri di sebuah lounge hotel mewah, mengenakan jas hitam dengan gelas wine di tangan. Di sebelahnya berdiri seorang wanita bergaun merah menyala, rambutnya digelung anggun, dengan senyum menawan dan lengan menggantung di siku Raffi. Captionnya berbunyi, Great night with the best team. Alesha tidak bisa bergerak. Jantungnya berdebar tidak karuan. Bukan karena cemburu, belum. Tapi karena bingung. Bingung mengapa ia tidak tahu. Bingung mengapa Raffi tak mengatakan akan menghadiri acara itu. Dan bingung, kenapa wanita di foto itu tampak sangat nyaman di sisi suaminya. Alesha menutup layar ponselnya perlahan.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan membersihkan tangannya. Tidak, ia tidak akan berpikir yang tidak-tidak. Ia percaya pada Raffi. Bukankah semua orang bilang, kepercayaan adalah pondasi pernikahan? Tapi malam itu, ketika Raffi pulang nyaris tengah malam, aroma parfum wanita tertinggal samar di kerah jasnya. Hari-hari berikutnya mulai terasa seperti teka-teki tanpa petunjuk. Raffi makin sulit diajak bicara. Ia jarang makan di rumah, lebih sering keluar kota tanpa memberitahu lebih dulu, dan ponselnya kini selalu dalam mode senyap jika di rumah. Alesha tidak mengeluh. Ia mencoba bertahan. Mungkin ini hanya fase. Sampai suatu hari, Alesha mencoba mengunjungi kantor Raffi secara spontan, membawa makan siang kesukaan suaminya. Ia pikir, kejutan kecil bisa menghangatkan hubungan mereka. Namun saat sampai di lobi kantor, resepsionis menatapnya bingung. "Maaf, ibu siapa?" Alesha tersenyum sopan. "Saya istrinya Pak Raffi. Mau mengantar makan siang." Resepsionis itu terdiam sebentar, lalu mengetuk-ngetukkan jemarinya di keyboard komputer. "Pak Raffi sedang rapat, Bu. Tapi kalau ibu mau, makanannya bisa dititipkan." Alesha mengangguk. Ia menurunkan kotak makan dari tangannya dan hendak pergi, ketika suara lain menghentikannya. "Maaf, ibu tadi bilang istri Pak Raffi?" Tanya seorang wanita muda berseragam formal dengan logo kantor yang sama. "Iya," jawab Alesha dengan ramah. Wanita itu tertawa kecil. "Maaf, saya kira istri Pak Raffi itu Mbak Mita. Beliau sering banget datang ke sini. Bahkan kemarin ikut dinner sama direksi juga." Alesha membeku. Mita. Nama itu tidak asing. Ia pernah mendengar Raffi menyebutnya sekali, sebagai asisten direktur yang sangat cekatan dan cerdas. Tapi tidak pernah ia sangka nama itu akan diucapkan dengan santai oleh orang lain, sebagai istri Raffi. Dengan langkah gemetar, Alesha meninggalkan gedung itu. Di dalam dadanya, retakan pertama telah terbentuk. Halus, kecil, nyaris tak terlihat, tapi ia tahu, retakan itu akan membesar jika tak dihentikan. Dan lebih dari segalanya, ia sadar satu hal. Ia bukan lagi bagian dari dunia Raffi. Malamnya Alesha menunggu Raffi di ruang makan. Ia duduk di kursi yang sama seperti biasa, dengan makanan yang masih hangat di atas meja. Tapi jam terus berdetak, dan Raffi tak kunjung pulang. Pukul 9 malam, pintu baru terbuka. Raffi masuk dengan jas di tangan dan wajah lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. "Raffi," suara Alesha lirih. "Kamu bahagia kan sama aku?" Pria itu diam, lalu menghela napas. "Jangan mulai lagi, Lesa. Aku capek. Tapi aku cuma mau tahu..." Alesha menahan air mata yang mendesak. "Apa aku masih cukup? Masih pantas?" Raffi menatapnya sejenak. Lalu dengan nada yang nyaris membuat langit runtuh, ia berkata, "Lesha, kamu itu terlalu sederhana buat dunia aku sekarang. Kamu orang baik, tapi kamu bukan tipe istri yang bisa ikut aku ke atas." Lalu pria itu meninggalkannya, meninggalkan seorang wanita yang masih percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan semuanya. Tapi malam itu, Alesha tahu, cinta saja tidak cukup. Hujan turun deras malam itu. Jendela kamar tidur memantulkan cahaya kilat, sesekali menyilaukan pandangan Alesha yang duduk di tepi ranjang dengan selimut melingkar di pundaknya. Tapi bukan dingin malam atau suara hujan yang membuat tubuhnya menggigil, melainkan kata-kata yang masih terngiang jelas di telinganya. "Kamu terlalu sederhana buat dunia aku sekarang." Setiap penggal kalimat itu seolah cambuk yang memecahkan bagian-bagian kecil dari hatinya. Bukan karena penghinaan yang tersembunyi di balik nada tenang Raffi, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan mereka, Alesha merasa benar-benar sendirian. Air matanya tak lagi jatuh deras. Tidak malam ini. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, seperti bara kecil yang pelan-pelan mulai menyala. Bukan dendam, bukan kemarahan, tapi harga diri. Sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam demi menjaga rumah tangga yang kini jelas mulai retak. Alesha berdiri, berjalan ke arah lemari, dan membuka laci yang jarang ia sentuh. Di dalamnya ada satu buku catatan tua berwarna biru muda, dan sebuah map berisi beberapa lembar kertas proposal yang sudah menguning. Ia menghela napas, tangannya gemetar saat menyentuh tulisan di halaman pertama. Dream Project, rumah baca Alesha. Dulu, sebelum menikah, Alesha adalah wanita penuh mimpi. Ia punya rencana membuka jaringan rumah baca gratis untuk anak-anak kurang mampu.
Ia bahkan sudah mengantongi izin dan jaringan donatur kecil dari komunitasnya. Tapi semua itu ia kubur sejak Raffi memintanya fokus menjadi istri. Kita nggak butuh penghasilan dari kamu, Lesha. Fokus urus rumah aja ya, nanti aku yang cari uang. Dan ia percaya. Ia menyerahkan seluruh waktunya untuk keluarga, memasak, membereskan rumah, menjaga penampilan, mendampingi Raffi dalam suka duka. Tapi kini, setelah semua pengorbanan itu, ia malah dianggap terlalu sederhana. Malam itu, di tengah derasnya hujan dan sunyinya kamar yang dulu penuh tawa, Alesha membuat keputusan. Ia akan membangkitkan dirinya sendiri. Hari-hari setelahnya, Alesha mulai bergerak dalam diam. Ia mulai kembali menghubungi beberapa teman lamanya di komunitas sosial, mengaktifkan akun LinkedIn yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh, dan mulai menyusun ulang proposal proyek sosialnya. Ia mendaftar ke program pelatihan digital marketing, belajar tentang investasi, hingga mengikuti seminar daring tentang kewirausahaan. Semuanya ia lakukan saat Raffi tidak di rumah. Saat pria itu sibuk dengan dunia tingginya, Alesha tenggelam dalam dunia baru yang penuh tantangan. Lucunya, justru di tengah rasa sakit itu, ia merasa hidup kembali. Ia menyewa satu ruangan kecil di coworking space dekat stasiun. Disitulah ia mulai membangun ulang identitasnya. Ia tak lagi hanya istri Raffi. Ia adalah Alesha, perempuan yang pernah punya mimpi besar, dan kini tidak takut untuk mengejarnya. Sementara itu Raffi makin jauh. Ia bahkan tidak sadar bahwa Alesha tak lagi menunggunya makan malam. Ia tak lagi memperhatikan bahwa istrinya kini sering keluar rumah dengan pakaian rapi dan wajah yang berbeda, bukan lagi sendu tapi bersemangat. Yang lebih ironis, Raffi merasa semakin bebas. Ia mulai membawa Mita ke lebih banyak acara formal. Bahkan, di salah satu pertemuan bisnis, ia memperkenalkan wanita itu sebagai pendamping setianya di hadapan investor asing. Alesha tidak diundang. Raffi pikir Alesha tidak akan tahu. Tapi malam itu, salah satu rekan lama Alesha, yang juga hadir di acara tersebut, mengirimkan foto Mita dan Raffi dalam satu frame, tertawa mesra. Alesha tidak terkejut. Ia hanya memandang layar ponselnya lama, lalu meletakkannya perlahan. Di tangannya, ada satu map baru, proposal proyek sosial yang kini sudah mendapatkan pendanaan dari 3 investor besar. Dengan tenang, ia membuka laptopnya dan mulai membalas email dari investor. Dunia Raffi semakin tinggi, tapi tanpa ia tahu, Alesha sudah lebih tinggi lagi, dan kali ini ia naik bukan untuk menyaingi, tapi untuk berdiri sendiri. Beberapa minggu kemudian, Alesha menerima undangan gala dinner eksklusif dari Yayasan Pendidikan Nasional. Ia diundang sebagai salah satu donatur utama dan pembicara tamu. Di panggung itu nanti, ia akan memperkenalkan proyek Baca Lesha, jaringan rumah baca modern dengan sistem edukasi digital yang didukung oleh salah satu holding terbesar di Asia Tenggara. Alesha tersenyum saat membaca nama pengundang, Adrian Setiawan, CEO muda yang pernah menjadi sahabat kuliahnya dulu dan kini menjabat sebagai mitra strategis dalam ekspansi proyeknya. "Aku tahu kamu bisa bangkit, Lesha," tulis Adrian di catatan pribadinya. Dan malam itu Alesha berdiri di depan cermin. Ia mengenakan gaun biru elegan dengan potongan sederhana namun mewah. Tidak mencolok, tapi mencuri perhatian. Karena ia tahu, dalam waktu dekat, ia akan berdiri di ruangan yang sama dengan Raffi. Bukan lagi sebagai istri yang terlalu sederhana, tapi sebagai wanita yang membuktikan bahwa luka bisa jadi bahan bakar. Dan cinta yang diremehkan bisa berubah jadi kekuatan paling menggetarkan. Langit malam itu begitu bersih, seolah semesta tahu bahwa ada babak baru akan dimulai. Deretan mobil mewah mengantre di depan gedung, megah tempat gala dinner diselenggarakan. Para tamu dengan balutan gaun dan setelan terbaik. Mereka melangkah masuk satu persatu. Lampu-lampu kristal menggantung indah dari langit-langit ballroom, berkilau seperti bintang-bintang yang turun menyapa bumi. Di antara kerumunan itu, langkah seorang wanita menghentikan banyak percakapan. Gaun biru gelapnya melambai elegan mengikuti gerak tubuhnya yang tenang dan anggun. Rambutnya disanggul rapi, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah cantiknya. Wajah yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan rumah tangga. Malam ini ia muncul sebagai dirinya yang sebenarnya, Alesha. Langkah Alesha tidak ragu. Ia melewati para tamu dengan senyum sopan dan mata yang tenang, tak menunjukkan sedikit pun kegugupan. Sebagian orang mulai bertanya, siapa wanita itu? Beberapa mengenalnya, tapi tak menyangka perubahan drastis dalam penampilannya. Banyak yang tak tahu bahwa malam ini,
bukan hanya tentang perayaan yayasan pendidikan, tapi juga tentang pengakuan atas satu nama baru yang mulai diperhitungkan di dunia sosial dan bisnis. Selamat malam, Bu Alesha. Sabut panitia dengan hormat sambil mempersilakan Alesha menuju tempat duduk VIP yang telah disiapkan. Alesha mengangguk pelan, senyumnya tetap tenang. Di sisi lain ballroom, Raffi baru saja datang, menggandeng Mita yang mengenakan gaun merah menyala. Mereka tampil mencolok dan jelas menikmati perhatian yang mengarah. Tapi langkah Raffi terhenti seketika saat matanya menangkap sosok familiar di tengah kerumunan. Alesha, wajahnya berubah. Alesha duduk anggun, berbincang dengan beberapa tokoh penting yang dikenalnya hanya lewat media. Ia tertawa kecil, berbicara dengan percaya diri. Gaun birunya tampak seperti pernyataan diam. Tenang, tapi kuat. Mita mengikuti arah pandang Raffi, kemudian menyipitkan mata dengan cemburu. Ya, itu siapa? Tanya Mita, nadanya mengeras. Raffi tak langsung menjawab. Pandangannya tak bisa lepas dari sosok Alesha. Bukan hanya karena ia terkejut melihat istrinya hadir di acara sebesar ini, tapi karena Alesha tampak jauh berbeda dari yang ia kenal. Ada sesuatu yang baru, aura wibawa, karisma, kekuatan, yang membuat Raffi merasa asing dan kalah. Panitia mempersilahkan para tamu duduk karena acara utama akan dimulai. Host memanggil satu nama yang membuat ballroom senyap. Kita sambut bersama donatur utama sekaligus inisiator gerakan Bakalesha, Ibu Alesha Suryaningsih. Depan tepuk tangan bergemuruh, kamera-kamera media mulai menyorot. Alesha berdiri dari kursinya dan naik ke panggung dengan langkah anggun. Raffi tertegun. Nama lengkap itu, Suryaningsih, tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ia selalu mengira Alesha adalah wanita biasa tanpa latar belakang besar. Namun kini, wanita itu berdiri di panggung yang seharusnya menjadi tempatnya. Alesha membuka pidatonya dengan suara tenang namun penuh kekuatan. 8 tahun lalu, saya bermimpi ingin membangun rumah baca untuk anak-anak. Saya sempat berhenti bermimpi karena merasa dunia saya terlalu kecil. Tapi saya belajar bahwa dunia kecil pun bisa membesar jika kita percaya dan terus melangkah. Hari ini, mimpi itu tidak hanya bangkit. Ia tumbuh dan membesar berkat kolaborasi, kerja keras, dan kepercayaan. Saya berdiri di sini bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai seorang perempuan yang pernah diremehkan. Dan saya percaya, di balik setiap luka, ada kekuatan luar biasa yang bisa membangun dunia. Raffi merasa kursinya berguncang. Suara tepuk tangan kembali bergemuruh, dan kali ini tidak ada satupun mata yang tertuju padanya. Semua melihat Alesha. Semua mendengar Alesha. Bahkan Adrian Setiawan, CEO yang selama ini ingin ia dekati untuk kerja sama bisnis, berdiri dan menjabat tangan Alesha dengan hormat setelah pidato selesai. Mita menggenggam tangan Raffi. Kamu nggak bilang istrimu kenal Adrian Setiawan? Raffi tidak menjawab. Dalam benaknya, satu persatu pertanyaan membanjiri. Sejak kapan Alesha berubah? Sejak kapan dia sebesar ini? Kenapa dia tidak tahu apa-apa? Dan mengapa? Kenapa ia merasa seperti orang luar di hadapan wanita yang dulu ia abaikan? Setelah turun dari panggung, Alesha kembali ke kursinya. Tapi kali ini, ia melewati Raffi dan Mita. Sekilas ia melirik keduanya, bukan dengan tatapan marah, tapi dengan ketenangan seorang ratu yang sudah tidak lagi peduli pada mereka yang pernah meremehkannya. Lesha. Raffi akhirnya memanggil, suaranya rendah, nyaris ragu. Alesha berhenti menoleh pelan. Oh, Raffi, lama tak bertemu. Kenapa kamu nada di sini? Alesha tersenyum kecil. Karena ini salah satu proyek saya. Tapi tenang saja. Saya tidak datang sebagai istrimu. Saya datang sebagai mitra utama yayasan ini. Selamat menikmati malam galanya. Ia lalu melangkah pergi. Raffi hanya bisa menatap punggungnya menjauh. Perempuan yang dulu ia anggap tidak cukup untuk dunia elitnya, kini berjalan berdampingan dengan para pemilik dunia itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raffi merasa kalah. Langit malam mulai redup, digantikan cahaya pagi yang perlahan menyusup masuk ke balik tirai jendela besar kamar penthouse Alesha. Namun, perempuan itu belum tidur sejak kembali dari acara gala semalam. Ia duduk di tepi ranjang dengan secangkir teh yang kini mulai dingin, memandangi layar laptopnya yang menampilkan data-data investasi, laporan keuangan, dan berita bisnis terkini. Sorot matanya tajam. Tidak lagi seperti wanita yang dulu hanya tahu menyambut suami dengan senyum dan menyiapkan makan malam.
Alesha telah melewati banyak malam panjang untuk sampai di titik ini. Titik di mana ia bisa menatap cermin dan berkata bahwa dirinya berharga. Bukan karena status istri direktur, tetapi karena usahanya sendiri. Suara notifikasi email berbunyi pelan, memecah keheningan. Alesha membaca pesan yang masuk dari sekretaris pribadinya. Bu Alesha, seperti permintaan Ibu, data keterlibatan perusahaan milik Tuan Raffi dalam proyek-proyek swasta sudah kami rangkum. Beberapa di antaranya terindikasi konflik kepentingan. Mohon Ibu cek folder yang sudah saya beri label, penyaringan. Alesha menghela napas panjang. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang keadilan. Untuk dirinya yang pernah dihina, dan untuk perempuan lain yang pernah diremehkan oleh lelaki yang merasa dunia milik mereka. Ia membuka folder itu dan mulai membaca. Sementara itu, di tempat lain, Raffi mengamati layar ponselnya dengan gelisah. Wajahnya masih menyisakan kekesalan dan rasa tidak percaya sejak malam gala. Ia tidak bisa tidur. Bayangan Alesha terus menghantui pikirannya. Ia bahkan tak bisa memeluk Mita malam itu. Hasratnya lenyap, digantikan rasa cemas dan tanya yang tak berujung. Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau Alesha punya hubungan bisnis dengan Adrian Setiawan? Tanya Mita tajam saat sarapan pagi. Aku nggak tahu, Mit. Sumpah, aku pikir dia cuman ibu rumah tangga biasa. Jawab Raffi dengan nada lelah. Mita memutar bola mata. Kamu terlalu meremehkan dia. Dan sekarang, semua orang bicara tentang Alesha. Bukan kamu, dia yang ada di media. Dia yang dijadikan panutan. Raffi membanting sendok. Dia istri gue. Harusnya dia ada di belakang gue, bukan menyaingi. Mita tertawa sinis. Sayangnya dia sudah jauh di depan kamu sekarang. Pagi itu, Raffi memutuskan datang lebih awal ke kantor. Ia langsung memanggil sekretarisnya dan meminta daftar lengkap aktivitas Alesha selama beberapa tahun terakhir. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak Alesha yang mengarah langsung pada bisnis besar. Ia menggunakan nama belakang, Suryaningsih, nama yang bahkan tidak pernah Raffi dengar sebelumnya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Raffi akhirnya menemukan bahwa nama itu bukan sekadar nama. Suryaningsih adalah nama keluarga dari pengusaha perempuan legendaris di Jawa Tengah yang membangun jaringan bisnis dari nol sejak zaman Orde Baru. Alesha adalah cucu sulung dari terah itu, namun menutup identitasnya sejak menikah dengan Raffi. Ia tidak pernah bicara, tidak pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dan yang lebih mengejutkan, dalam struktur pemilik saham dari salah satu perusahaan holding yang mengendalikan banyak sektor penting, energi, properti, distribusi retail, tertulis nama A. Suryaningsih Koi sebagai pemegang saham mayoritas. Raffi terduduk. Lama ia hanya terpaku menatap layar laptopnya. Dunia seolah terbalik. Wanita yang ia hina karena dianggap tak sepadan, ternyata memiliki posisi kekuasaan jauh di atasnya. Ia merasa kerdil, bukan hanya karena tidak tahu, tapi karena telah melewatkan sesuatu yang seharusnya menjadi kekuatannya. Sore itu, Raffi memberanikan diri menelepon Alesha, tapi teleponnya tidak dijawab. Ia mencoba lagi, masih tidak dijawab. Akhirnya, ia mengirim pesan. Lesha, kita perlu bicara. Aku, mohon. Hanya 5 menit. Tak ada balasan. Sementara itu, Alesha sedang duduk di ruang rapat bersama Adrian Setiawan dan 2 orang eksekutif dari sektor pendidikan dan digital. Mereka membahas rencana besar untuk membuka 100 rumah baca interaktif di seluruh Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Nama program ini apa, Lesh? Tanya Adrian. Alesha tersenyum tenang. Ruang untuk yang diremehkan. Semua orang di ruangan mengangguk. Alesha tahu, itu bukan sekadar proyek. Itu adalah pesan untuk semua perempuan yang selama ini diremehkan, dibungkam, dan ditekan agar tetap diam di belakang laki-laki. Ia ingin mereka tahu bahwa mereka punya panggung sendiri. Setelah rapat selesai, Alesha memandangi layar ponselnya. Ia membaca pesan dari Raffi, lalu meletakkan ponsel itu tanpa membuka kunci layar. Ia tak perlu menjawab, diamnya sudah cukup menjadi balasan. Alesha berjalan ke arah jendela besar ruang kantornya yang menghadap kota. Di bawah sana, orang-orang sibuk mengejar dunia. Tapi ia sudah tak mengejar apapun. Ia sudah di puncak, dengan harga yang tak murah, dengan luka yang dalam. Tapi ia sampai juga. Ya, dan kini mari ia bersiap menghadapi langkah berikutnya.
Karena kekuatan sejati bukan hanya bangkit setelah dijatuhkan, tapi saat kita tetap berdiri ketika orang-orang baru mulai menyadari siapa kita sebenarnya. Jamuan makan malam yang digelar oleh perusahaan tempat Raffi bekerja malam itu sebenarnya dimaksudkan untuk merayakan kerjasama besar dengan investor asing. Suasana ballroom hotel bintang 5 itu penuh tawa, anggur mahal, dan gaun-gaun elegan yang berkilau di bawah sorot lampu kristal. Namun, bagi Raffi, malam itu terasa hampa. Senyumnya kaku, gelas di tangannya sudah lama tak disentuh, dan matanya terus melirik ke arah pintu masuk seolah menanti seseorang. Mita yang berdiri di sampingnya tampak tak kalah gugup. Ia mengenakan gaun merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, rambut disanggul rapi, dan bibirnya dipoles warna merah menyala. Tapi tak ada kepercayaan diri dalam langkahnya. Ia tahu, sejak malam gala itu, dunia telah berubah. Nama Alesha kini menjadi pembicaraan utama. Wanita yang dulu mereka remehkan, kini dipuja banyak orang. Disebut-sebut sebagai pendobrak sistem lama dalam dunia bisnis nasional. Suara pembawa acara menggema, memanggil Raffi ke panggung untuk memberi sambutan. Ia melangkah dengan tenang, menyembunyikan rasa sesak yang menggerogoti dadanya. Kata-katanya tersusun rapi, seperti biasa. Ia berbicara tentang harapan, kerjasama, dan masa depan yang menjanjikan. Tapi sebagian besar tamu hanya mendengarkan dengan sopan, tanpa antusiasme yang tulus. Karena perhatian mereka kini lebih tertuju pada satu sosok yang tiba 5 menit setelah Raffi turun dari panggung. Alesha. Ia datang tanpa pengawalan berlebihan, hanya ditemani 2 asisten pribadinya. Gaun biru malam dengan potongan sederhana namun elegan membungkus tubuhnya dengan anggun. Rambut panjangnya disisir rapi, dan senyumnya, tenang, teguh, dan tak tergoyahkan, menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Alesha Suryaningsih, bisik beberapa tamu kepada rekannya. Dia yang punya grup Elenta kan? Perempuan muda yang pegang saham mayoritas itu? Katanya dia istri Raffi. Tapi Raffi bawa perempuan lain waktu gala tempo hari. Bisikan itu menjalar seperti kabut. Raffi yang tengah duduk, perlahan menengok. Pandangannya bertemu dengan mata Alesha, namun hanya sesaat, karena perempuan itu segera beralih menyapa seorang tokoh senior dari Kementerian Investasi. Raffi berdiri. Jantungnya berdebar. Ia merasa telanjang di hadapan mata semua orang, seolah seluruh ruangan tahu apa yang telah ia perbuat. Ia melangkah pelan ke arah Alesha, meninggalkan Mita yang kini berdiri terpaku dengan wajah memucat. Lesha. Suara Raffi lirih saat mereka hanya berjarak 2 langkah. Alesha menoleh. Tuan Raffi, lama tidak bertemu. Nada suaranya formal, seakan mereka tak pernah tidur di ranjang yang sama. Tak pernah tertawa di dapur rumah kecil mereka 5 tahun lalu. Kita bisa bicara sebentar? Tanya Raffi, menelan ludah. Alesha menatapnya sesaat, lalu tersenyum tipis. Saya rasa tidak perlu. Apa yang ingin Tuan katakan sudah pernah saya dengar. Berkali-kali, dalam bentuk teriakan, hinaan, dan pengabaian. Raffi terdiam. Ia ingin memohon, menjelaskan bahwa ia tak tahu siapa Alesha sebenarnya. Bahwa jika ia tahu, ia akan bersikap berbeda. Tapi justru disitulah letak kesalahannya. Ia hanya akan menghargai Alesha jika tahu betapa berkuasanya perempuan itu. Alesha melangkah menjauh, meninggalkan Raffi berdiri dengan wajah malu dan hampa. Tapi ia tak sendirian terlalu lama. Beberapa tamu menghampirinya, memuji kehadiran Alesha, bahkan menyayangkan mengapa ia tidak memperkenalkan istrinya sejak awal. Raffi ingin menjerit. Ia merasa dicabik oleh sorotan mata, oleh kenyataan yang kini menjungkir balikan semua. Ia, yang dulu bangga membawa Mita ke pesta-pesta, kini harus menunduk malu melihat perempuan yang dulu ia anggap tak tahu diri, justru menjadi pemilik dari beberapa perusahaan sponsor utama acara malam ini. Sementara itu, di tengah keramaian, Alesha berdiri dengan segelas wine putih di tangan. Ia tidak bersorak, tidak berpesta atas kemenangan batinnya. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan, karena malam ini ia tidak lagi dipandang dari balik bayang-bayang nama suaminya. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Bu Alesha, boleh sebentar? Tanya seorang wartawan dari majalah bisnis ternama. Tentu, jawabnya ramah. Banyak yang penasaran. Mengapa ibu selama ini menyembunyikan identitas sebagai pemilik grup Elenta? Alesha tersenyum. Karena saya percaya
Orang yang bekerja dalam diam bisa menciptakan gema lebih panjang dari yang bersorak di permukaan. Dan saya hanya ingin membuktikan bahwa tak perlu menjadi keras untuk menjadi kuat. Wartawan itu terpaku mendengar jawabannya. Ia tak hanya melihat pengusaha wanita di depannya, tapi juga simbol kekuatan baru yang lahir dari luka, penghinaan, dan kesabaran. Sementara itu, Mita yang duduk sendirian di sudut ruangan mulai merasa gemetar. Semua mata yang tadi mengaguminya kini memalingkan pandangan. Ia merasa seperti bayangan yang tak lagi dibutuhkan. Ketika Alesha lewat di depannya, Mita berdiri. "Alesha," ucapnya lirih. Alesha menatapnya, lalu hanya berkata, "Bahkan bayangan pun tahu kapan harus diam, Mit." Dan ia melangkah pergi. Suasana malam itu berakhir tanpa tawa dari Raffi maupun Mita. Ketika pesta usai dan para tamu mulai pulang satu persatu, Raffi masih terduduk di salah satu sudut ballroom, menatap kosong ke arah pintu keluar tempat Alesha menghilang bersama rombongan pejabat dan pengusaha ternama. Hatinya berkecamuk, campuran malu, kehilangan, dan sebuah rasa yang ia tak tahu harus dinamakan apa. Rasa yang perlahan menyesakkan dada saat ia menyadari bahwa selama ini ia telah melepaskan sesuatu yang tak akan bisa ia genggam lagi. Harga dirinya yang dulu ia ciptakan dari membanggakan status, kini hancur karena satu nama, Alesha. 3 hari setelah pesta itu, Raffi belum juga bisa bekerja dengan tenang. Di kantor, semua terasa asing. Ia mulai merasa tatapan para kolega seperti mengarah kepadanya dengan dua nada, kasihan atau mencibir. Tak ada lagi pujian yang membuatnya merasa tinggi. Bahkan CEO perusahaan tempat ia bekerja pun secara tak langsung menyebut bahwa grup Elenta, yang kini diketuai Alesha, akan menjadi mitra strategis mereka dalam tahun fiskal mendatang. Sebuah pukulan yang membuat Raffi tak bisa bernapas. Pagi itu, ia menerima sepucuk surat undangan tanpa kop resmi. Hanya selembar kertas krem dengan tinta emas yang ditulis dengan tangan. "Tuan Raffi, jika Anda bersedia meluangkan waktu, saya ingin bertemu secara pribadi. Besok pukul 10 pagi, tempatnya tertulis di balik surat ini. Hormat saya, Alesha." Raffi memandang surat itu lama. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia tak tahu apakah ini sebuah ajakan damai, penutupan masa lalu, atau justru awal dari kehancuran total yang Alesha siapkan dengan rapi. Tapi satu hal yang pasti, ia tak bisa menolak. Esoknya, tepat pukul 10 pagi, Raffi tiba di sebuah gedung kaca tinggi di pusat bisnis ibu kota. Nama bangunan itu, The Elenta Tower. Bangunan yang dulu hanya ia lewati sekilas, kini menjadi tujuan utamanya. Resepsionis wanita menyapanya sopan, seolah sudah tahu siapa dirinya. "Tuan Raffi, silakan naik ke lantai 47. Ibu Alesha sudah menunggu." Naik lift terasa seperti naik ke ruang penghakiman. Pintu terbuka, dan seorang pria muda berpakaian rapi menuntunnya ke sebuah ruangan besar bergaya modern minimalis. Di sana, berdiri Alesha, menatap keluar jendela tinggi yang menghadap ke lanskap kota. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Raffi membuka pembicaraan dengan suara lirih. Alesha tak menoleh. Ia masih menatap jauh, sebelum akhirnya berkata, "Dulu, kau pernah bilang aku tidak pantas ada di dunia ini. Dunia orang-orang besar, dunia pesta dan bisnis. Kau benar. Waktu itu aku belum pantas. Tapi sekarang, aku menciptakan dunia itu." Raffi menelan ludah. "Lesha, aku tahu aku salah." "Kau bukan hanya salah, Raffi," balas Alesha sambil berbalik perlahan, menatap wajah suaminya yang kini tak setegap dulu. "Kau menghancurkan harga diriku. Kau membiarkan orang lain menginjakku. Bahkan dengan tanganmu sendiri kau mendorongku jatuh. Tapi aku berdiri lagi, bukan untuk membuatmu bangga. Aku berdiri untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak selemah yang kau pikir." Ruangan sunyi sejenak. Raffi ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, tapi setiap kata terasa hambar di lidah. Lalu Alesha melangkah ke meja, mengambil sebuah map, dan meletakkannya di depan Raffi. "Ini tawaranku." Raffi mengerutkan kening. "Tawaran?" "Ya, aku tahu kau sedang digeser dari posisimu. Aku tahu perusahaan tempatmu bekerja sedang mencari sosok baru untuk menjadi jembatan kerjasama dengan grupku. Dan ironisnya, mereka memilihku. Tapi aku tak tertarik mempermalukanmu lebih jauh di depan orang banyak. Aku ingin kau memilih." Raffi membuka map itu. Isinya,
2 dokumen. Yang pertama adalah surat pengunduran diri dari posisinya saat ini. Yang kedua adalah kontrak kerja dari salah satu perusahaan milik grup Elenta sebagai staf pengembangan strategi. Jabatan menengah, jauh di bawah level yang biasa ia emban. Aku tidak akan menjatuhkanmu di depan umum, Raffi. Tapi aku ingin kau tahu rasanya berada di bawah setelah terbiasa di puncak. Aku ingin kau merasakan sendiri bagaimana rasanya diremehkan, dicurigai, dianggap tidak cukup baik. Raffi merasa wajahnya panas. Ini semacam pembalasan? Alesha menatapnya datar. Bukan pembalasan. Aku hanya memberimu kesempatan untuk mengerti. Jika kau menolak, aku tidak akan mengganggu karirmu lagi. Tapi kau akan tahu bahwa semua pintu yang dulu tertutup untukku, kini ada di bawah kekuasaanku. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tidak perlu bilang apa-apa sekarang. Kau punya waktu 3 hari. Setelah itu, tawaran ini hangus. Raffi berdiri dengan tangan gemetar. Ia menunduk, menatap map yang kini seperti beban yang tak sanggup ia angkat. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Alesha yang berdiri tegak, tak butuh lagi persetujuan atau pengakuan dari pria yang dulu ia cintai. Dan saat pintu lift tertutup, Raffi tahu satu hal dengan pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Mita berjalan mondar-mandir di apartemennya yang mewah. Tatapannya gelisah, jari-jarinya terus-menerus memegang ponsel, berharap pesan dari Raffi masuk. Sudah 3 hari sejak pesta besar itu, dan sejak malam itu, hubungan mereka seperti kehilangan arah. Raffi berubah. Ia tidak lagi mengangkat teleponnya, tidak membalas pesan-pesan manja yang dulu selalu membuat Mita merasa istimewa. Ia tahu, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang mengguncang dunia Raffi. Tapi yang lebih membuat Mita tak tenang adalah firasat yang menggigit nuraninya, semuanya karena Alesha. Apa yang sebenarnya wanita itu sembunyikan selama ini? Gumam Mita pelan. Sejak awal, Mita merasa aman. Ia tahu Alesha adalah istri sah Raffi, tapi ia juga tahu betapa Raffi sudah tidak mencintai istrinya. Ia pikir Alesha hanya wanita biasa, yang hanya pandai mengurus rumah, memasak, dan tersenyum di pojok ruangan. Bukan ancaman. Tapi pesta itu mengubah segalanya. Mita ingat betul bagaimana seluruh perhatian malam itu beralih pada Alesha. Bukan hanya karena gaun megah atau cara bicaranya yang tenang dan elegan, tapi karena nama Alesha disebutkan dalam sambutan CEO Elenta Group sebagai ketua baru yang sangat berpengaruh. Nama itu menggema di kepala Mita berkali-kali. Elenta Group, salah satu holding terbesar di negeri ini. Nama yang selama ini ia kenal hanya sebagai bayangan, karena kekuasaan dan kekayaannya hampir tak tersentuh. Dan kini, wanita yang selama ini ia remehkan adalah pemiliknya. Tiba-tiba, ketukan pintu terdengar. Mita melangkah cepat. Ia pikir itu Raffi, tapi bukan. Yang datang adalah seorang wanita muda dengan setelan kerja hitam dan wajah dingin. "Maaf, Anda Mita Halim?" tanyanya. "Iya, siapa Anda?" "Saya dari tim hukum Elenta Group. Kami diminta menyampaikan surat peringatan kepada Anda." Ia menyerahkan amplop besar berlogo Elenta, lalu menambahkan, "Kami harap Anda membaca isinya dengan teliti. Ada waktu 24 jam untuk merespons secara formal. Selamat pagi." Tanpa memberi kesempatan bertanya, wanita itu pergi. Mita buru-buru membuka amplop itu. Isinya membuat darahnya membeku. Ada 3 dokumen utama. 1. Dokumen investigasi. Berisi bukti penggunaan akses tidak sah ke akun email kantor Raffi untuk mendapatkan informasi tender rahasia. 2. Bukti transfer dana. Jumlah besar yang ditransfer ke rekening Mita dari vendor-vendor yang terlibat dalam tender tersebut. 3. Media, surat gugatan perdata dan potensi pidana. Ostekolam dari Divisi Hukum Elenta Group menuduh Mita telah menyalahgunakan hubungan pribadi untuk merugikan salah satu anak perusahaan mereka. Mita terduduk lemas. Ia tahu persis isi dokumen itu benar. Ia pernah meminta Raffi memberinya salinan beberapa dokumen proyek untuk dipelajari karena ia ingin ikut dalam bisnis. Tapi sebenarnya, ia menjual info itu kepada kompetitor dan menerima komisi diam-diam. Ia tak pernah menyangka itu bisa dilacak. Dan ia tak pernah membayangkan bahwa Alesha adalah orang di balik kekuatan yang kini siap menghancurkannya. Mita menghubungi Raffi. Panggilan masuk, tapi hanya nada tunggu.
Ia menelepon berulang-ulang dan akhirnya Raffi menjawab dengan suara dingin. Era apa? Raffi, aku baru dapat surat dari tim hukummu. Apa maksud semua ini? Kau tahu aku nggak berniat. Itu bukan dari aku, Mita. Suaranya datar. Itu dari Alesha. Dia sekarang punya akses penuh ke semua lini perusahaan, termasuk divisi hukum. Kalau dia sudah mulai bergerak, artinya dia sudah menemukan semuanya. Raffi, kau harus bantu aku. Kau yang kasih aku dokumen itu. Tapi aku tidak menyuruhmu menjualnya, kan? Bentaknya. Kau pikir aku bisa bantu kau sekarang? Aku bahkan belum tahu apakah aku masih punya tempat di perusahaan ini minggu depan. Mita terdiam. Suara Raffi terdengar putus asa. Ia seperti orang yang kehilangan arah. Dan itu semakin membuat Mita panik. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya lemah. Hadapi saja. Atau pergi dari kota ini sebelum semuanya masuk ke pengadilan. Tapi saran aku, jangan pernah berani hadapi Alesha. Dia bukan Alesha yang dulu. Sementara itu, di ruang kerjanya yang luas, Alesha duduk sambil menatap berkas-berkas di mejanya. Ia tak pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Tapi bukan kekuasaan yang membuatnya tersenyum, melainkan rasa lega. Ia tak menyingkirkan siapapun dengan paksa. Ia hanya membiarkan mereka terjebak oleh kesalahan mereka sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari kepala divisi hukum. Langkah hukum terhadap Mita Halim sedang diproses. Sesuai instruksi Anda, kami akan beri waktu 48 jam untuk penyelesaian non-litigasi. Alesha membalas singkat. Ditunggu 24 jam. Jika tak ada itikat baik, lanjutkan ke pengadilan. Ia menutup ponsel lalu berdiri. Langkahnya ringan, wajahnya tenang. Ia tahu ini baru permulaan, tapi ia sudah siap. Karena setelah dihina, diremehkan, dan disingkirkan dari dunia yang dulu ia bangun bersama sang suami, Alesha kini berdiri sendirian, lebih kuat dari sebelumnya, dan ia belum selesai. Sejak surat peringatan dari Elenta Group itu tiba, dunia Raffi terasa seperti runtuh. Malam-malam yang biasanya penuh dengan rencana dan strategi bisnis kini, berubah menjadi waktu yang dipenuhi gelisah dan tanya. Ia duduk di ruang kerjanya, dikelilingi tumpukan dokumen dan layar komputer yang menampilkan grafik keuangan yang dulu ia kuasai dengan mudah, namun kini terasa asing baginya. Pikirannya terus melayang ke Alesha, istrinya yang dulu dipandangnya sebelah mata, kini menjadi bayang-bayang yang membayangi setiap langkahnya. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai sosok yang selama ini ia abaikan, kini menjelma menjadi rival yang nyata. Raffi tahu, tidak ada jalan kembali ke masa lalu saat ia menganggap Alesha hanya pelengkap dalam hidupnya. Kesombongan dan egonya telah membutakan matanya selama ini. Dan ironisnya, orang yang dulu ia hina, kini memegang kendali atas seluruh kerajaan bisnis yang selama ini ia impikan. Ia menarik nafas dalam-dalam dan memandangi foto keluarga di meja kerjanya. Satu potret yang dahulu selalu menguatkannya, kini justru membuatnya merasa hampa. Di balik kesuksesan dan kemewahan yang mengelilinginya, ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Ketakutan kehilangan segalanya, termasuk wanita yang dulu ia sakiti tanpa tahu betapa berharganya dia. Tepat saat ia hendak mematikan lampu ruang kerjanya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari seseorang yang tak ia duga. Raffi, kita perlu bicara. Ini bukan soal bisnis lagi, tapi tentang apa yang akan kamu pilih untuk hidupmu. Pengirimnya adalah Farhan, sahabat sekaligus penasihat bisnisnya sejak lama. Raffi segera membalas, meminta pertemuan di sebuah kafe yang biasa mereka kunjungi. Kafe kecil di sudut kota itu terasa sunyi malam itu. Farhan sudah menunggu di meja pojok dengan secangkir kopi hitam dan ekspresi serius. Ketika Raffi datang, ia langsung mengajak berbicara tanpa basa-basi. Raffi, aku dengar semuanya sudah di luar kendali, ujar Farhan pelan. Alesha sekarang memegang seluruh kekuatan, dan kamu ada di posisi yang sangat rentan. Raffi mengangguk. Aku tahu, aku bodoh selama ini. Aku terlalu sombong, terlalu yakin dengan posisiku. Aku lupa siapa dia sebenarnya. Sekarang aku kehilangan kendali atas perusahaan, dan mungkin keluargaku. Farhan menatap Raffi dalam-dalam. Ada dua pilihan sekarang. Kamu bisa berjuang untuk mempertahankan apa yang masih kamu miliki, atau kamu bisa menerima kenyataan dan mulai membangun kembali, tapi dengan cara yang berbeda. Raffi termenung. Maksudmu? Mulai dari bawah. Menjadi sosok yang lebih baik, bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk keluargamu.
Alesha sudah berubah, dan dia bukan musuh yang mudah dikalahkan. Tapi bukan berarti kamu harus menyerah begitu saja. Raffi mengusap wajahnya. Aku harus mengakui, aku rindu dia. Aku rindu istri yang dulu, yang aku sakiti tanpa sadar. Farhan tersenyum tipis. Tidak ada kata terlambat, Raf. Tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensi. Jika kamu ingin berdamai, kamu harus menunjukkan itikat baik. Di saat yang sama, Alesha menerima pesan dari Raffi. Kalimat singkat itu penuh makna. Bisakah kita bicara? Aku ingin memperbaiki semuanya. Ia menatap pesan itu lama. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Kecewa, marah, tapi juga ada secercah harapan. Namun ia tahu kata-kata tidak lagi cukup, butuh bukti nyata. Raffi, pikirnya, ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat. Ini soal siapa yang bisa bertahan dan berubah menjadi lebih baik. Hari berikutnya, Raffi berusaha menghubungi Alesha secara langsung. Ia ingin bertemu dan membicarakan masa depan mereka, bukan sebagai suami istri yang saling menyakiti, tapi sebagai dua orang dewasa yang ingin menyelamatkan apa yang pernah mereka bangun. Namun Alesha menolak pertemuan itu untuk sementara waktu. Ia ingin melihat perubahan nyata terlebih dahulu. Ia ingin Raffi membuktikan bahwa ia tidak hanya menyesal, tapi juga siap bertanggung jawab. Di balik penolakannya, ada rencana besar yang tengah ia siapkan. Rencana yang bukan hanya tentang mempertahankan kekuasaannya, tapi juga membuka pintu untuk sebuah babak baru dalam hidup mereka. Sementara itu, tekanan di kantor Raffi makin berat. Para investor mulai ragu, dan kompetitor mulai menggerogoti posisi perusahaannya. Tanpa dukungan Alesha, yang kini duduk di puncak kekuasaan, Raffi benar-benar berdiri di persimpangan jalan. Di sisi lain, anak-anak mereka, Kira dan Dava, mulai merasakan ketegangan yang tak terlihat. Kira, yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini sering menunduk dan diam di kamar. Dava, yang masih kecil, bertanya pada ibunya mengapa ayahnya jarang pulang. Alesha mencoba tetap kuat demi mereka. Meski hatinya terkoyak, ia tahu harus menjadi tiang penguat keluarga. Suatu malam, ketika Kira menangis di pelukannya, Alesha berbisik, "Mama akan berjuang demi kita semua. Sayang, tidak ada yang akan bisa memecah kita." Waktu terus berjalan, dan cerita mereka belum usai. Persimpangan jalan itu bukan akhir, tapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Akankah Raffi mampu berubah dan membuktikan dirinya? Akankah Alesha membuka pintu maaf dan kesempatan baru? Atau akankah keduanya terperangkap dalam kebanggaan dan luka masa lalu? Pagi itu, Alesha duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap layar laptop tanpa fokus. Meski secara resmi menjadi pemegang kendali atas seluruh bisnis keluarga, hatinya masih dipenuhi pertanyaan yang tak mudah dijawab. Tentang Raffi, tentang masa depan,
dan tentang keluarganya yang perlahan mulai retak. Pikirannya melayang ke malam sebelumnya. Saat Kira, putri sulungnya, menangis dan memeluknya erat. Mata kecil itu penuh rasa takut dan bingung. Tidak mengerti kenapa ayahnya berubah begitu berbeda. Alesha menghela nafas. Ia tahu, bukan hanya Kira yang terluka. Ia sendiri pun menyimpan luka yang dalam. Luka yang selama ini ia pendam rapat. Meski telah membuktikan dirinya di dunia bisnis, sebagai wanita yang dulu diremehkan, namun di rumah, ada kehampaan yang tak pernah bisa diisi oleh kekayaan dan jabatan. Di sisi lain kota, Raffi sedang duduk di sebuah kedai kopi sederhana. Ia sengaja mencari tempat yang tidak terlalu mewah, berharap bisa menemukan ketenangan dan waktu untuk merenung. Dalam pikirannya, berputar kembali semua kesalahan yang ia lakukan selama ini. Bagaimana ia mengabaikan Alesha, bagaimana ia terlalu bangga dan sombong sehingga membuatnya kehilangan perempuan yang sangat berarti dalam hidupnya. Ia membuka kembali pesan terakhir dari Alesha yang menolak ajakannya bertemu. Meski hatinya sakit, ia tahu itu adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Namun di balik penolakan itu, ada secercah harapan. Ia bertekad untuk berubah, bukan demi dirinya sendiri, tapi demi keluarganya. Raffi mulai menyusun rencana. Ia menghubungi Farhan, penasihat bisnis sekaligus sahabat yang selama ini memberikan nasihat terbaik. Bersama Farhan, ia mulai memetakan langkah untuk memperbaiki bisnis yang mulai goyah dan membangun kembali kepercayaan yang hilang. Raffi, ini bukan hanya soal angka dan strategi. Farhan menegaskan saat mereka bertemu di kantor kecil yang sederhana. Ini soal hati. Kamu harus tunjukkan kalau kamu sudah berubah, terutama ke Alesha. Raffi mengangguk penuh tekad. Aku mengerti. Ini bukan lagi sekadar bisnis. Ini tentang keluargaku. Sementara itu, Alesha juga mempersiapkan diri. Ia menyadari bahwa jika ingin memberikan kesempatan kedua, ia harus kuat dan jelas dengan batasannya. Ia meminta bantuan Maya, asistennya yang sangat setia, untuk mengatur jadwal agar ia bisa fokus pada anak-anak dan perusahaannya tanpa terganggu oleh drama masa lalu. Tapi Alesha, Maya berkata lembut, kalau kamu benar-benar mau memberi Raffi kesempatan, kamu harus pastikan dia tahu betapa seriusnya kamu. Alesha mengangguk. Aku tahu, Maya. Ini bukan soal maaf-memaaf, tapi soal perubahan nyata. Aku tidak mau lagi tersakiti. Di tengah segala persiapan itu, Kira dan Dava merasakan perubahan kecil di rumah. Meskipun ayah mereka masih jarang pulang, suasana rumah terasa sedikit lebih hangat saat Alesha berusaha lebih terbuka dan meluangkan waktu. Kira yang mulai beranjak remaja, mulai berbicara lebih banyak tentang sekolah dan teman-temannya. Ia bahkan ikut membantu ibunya di beberapa acara perusahaan. Belajar sedikit demi sedikit dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Dava, yang masih kecil, sering bertanya tentang ayahnya. Tapi Alesha selalu berusaha menjawab dengan jujur dan sederhana, tanpa menimbulkan rasa takut. Pada suatu sore, Alesha mendapat undangan dari sebuah organisasi sosial yang juga diikuti Raffi. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk hadir. Ia tahu, ini mungkin kesempatan pertama untuk bertemu dan berbicara secara langsung dengan Raffi. Di acara itu, mereka bertemu. Raffi tampak berbeda, lebih rendah hati, tanpa kesombongan yang dulu memenuhi wajahnya. Alesha pun menahan diri, mencoba menilai apakah ia benar-benar sudah berubah. Mari kita bicara, kata Raffi pelan, saat mereka berdiri berhadapan di sudut ruangan yang sedikit sepi. Alesha menatapnya lama. Bicara tentang apa, Raffi? Tentang kita. Tentang kesalahan yang aku buat. Aku ingin memulai dari awal, jika kamu mau memberiku kesempatan. Alesha menarik napas dalam-dalam. Raffi, aku bukan lagi wanita yang dulu kamu kenal. Aku sudah berdiri di sini. Bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena aku ingin kita bisa menjadi keluarga yang utuh, yang saling menghargai. Raffi mengangguk. Aku siap berubah, Alesha. Aku ingin belajar menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Mereka berdua saling pandang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada harapan yang tumbuh perlahan. Malam itu, Alesha pulang dengan perasaan campur aduk. Harapan dan keraguan bersamaan menghiasi pikirannya. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, penuh tantangan dan ujian. Namun ia juga tahu, langkah pertama untuk membuka lembaran baru sudah dimulai. Dan di balik luka yang pernah ada kekuatan untuk bertahan, untuk memaafkan,
dan untuk mencintai kembali. Hari-hari setelah pertemuan di acara sosial itu menjadi masa penuh pergulatan batin bagi Alesha. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah ia harus membuka hati untuk Raffi yang kini tampak menyesal dan ingin berubah? Ataukah ia harus melanjutkan hidupnya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang pernah menyakitinya? Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela ruang kerjanya. Alesha duduk termenung di kursi favoritnya, memegang secangkir teh hangat yang perlahan mendingin tanpa disentuhnya. Pikiran-pikiran bercampur menjadi satu. Tentang bisnis yang semakin menuntut perhatian, tentang anak-anak yang membutuhkan kehangatan, dan tentang Raffi yang mulai mencoba merangkai kembali hubungan mereka. Ia membuka ponselnya dan membaca pesan masuk dari Raffi yang baru saja ia baca beberapa kali. Aku ingin bertemu dan bicara. Aku janji akan jujur dan terbuka kali ini. Pesan itu sederhana, tapi bagi Alesha, itu adalah titik awal sekaligus ujian berat. Sore harinya, Alesha memutuskan menerima ajakan Raffi untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang pernah menjadi tempat mereka menghabiskan waktu saat awal pernikahan. Tempat itu penuh kenangan manis sekaligus pahit, dan ia tahu, pertemuan kali ini akan menjadi momen penting. Raffi sudah menunggu saat Alesha tiba. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tapi matanya penuh harapan. "Aku senang kamu datang," ucap Raffi lembut, menatap Alesha dengan penuh arti. "Raffi, aku di sini bukan untuk mengulangi kesalahan masa lalu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu benar-benar ingin berubah," tanya Alesha dengan nada hati-hati. Raffi menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku sadar selama ini aku terlalu sibuk mengejar jabatan, mengabaikan keluargaku. Aku lupa, ada kamu dan anak-anak yang seharusnya jadi prioritas utama. Aku menyesal, Alesha. Bukan hanya karena kehilanganmu, tapi karena aku kehilangan diriku sendiri." Alesha mendengarkan dengan seksama. Kata-kata itu terasa tulus, tapi luka lama masih sulit hilang begitu saja. "Kalau begitu, apa yang kamu ingin lakukan sekarang?" tanyanya. Raffi tersenyum tipis. "Aku ingin mulai dari awal, membangun kembali kepercayaan dan kasih sayang. Aku siap berubah dan membuktikan itu, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan." Setelah pertemuan itu, Raffi mulai berusaha keras menunjukkan perubahan nyata. Ia membatasi jam kerjanya, lebih sering pulang tepat waktu, dan berusaha melibatkan diri dalam kegiatan keluarga. Meski begitu, jalan yang mereka tempuh bukan tanpa rintangan. Beberapa kali Alesha merasa kecewa ketika Raffi harus menghadiri rapat penting atau urusan mendadak yang menyita waktu. Namun, ia berusaha memahami dan memberi ruang selama niat baik itu nyata. Anak-anak pun mulai merasakan suasana yang berbeda. Kira, yang awalnya ragu, perlahan membuka diri dan kembali ceria. Dava yang kecil semakin betah saat ayahnya mulai bermain dan menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, di dunia bisnis, persaingan semakin ketat. Para pesaing lama tidak tinggal diam melihat posisi Alesha yang semakin kuat. Mereka mulai melancarkan serangan, baik secara langsung maupun melalui berbagai cara licik. Alesha harus bekerja 2 kali lebih keras, menjaga keseimbangan antara urusan bisnis dan keluarga. Ia belajar mempercayai Raffi sedikit demi sedikit, tetapi tetap waspada. Pada suatu malam, saat Alesha sedang mengerjakan laporan penting di kantor, teleponnya berdering. "Bu Alesha, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda," suara Maya terdengar serius. "Siapa?" tanya Alesha penasaran. "Seorang pria, dia bilang sangat penting," jawab Maya. Beberapa menit kemudian, seorang pria mengenakan jas rapi masuk ke ruang kerja Alesha. Matanya tajam dan penuh misteri. "Selamat malam, Bu Alesha. Nama saya Arman. Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda," katanya dengan nada serius. Alesha menatap pria itu, mencoba menilai maksud kedatangannya. "Apa yang ingin Anda bicarakan?" tanyanya singkat. Arman tersenyum kecil. "Ini tentang masa lalu dan mungkin masa depan Anda." Alesha merasakan getaran aneh di hatinya. Masa lalu yang telah ia usahakan untuk tutup rapat, kini mulai muncul kembali dengan wajah baru. Ia tahu, perjalanan membangun kembali hidupnya tidak akan semudah yang ia bayangkan. Namun, dengan tekad yang kuat dan dukungan keluarga, ia siap menghadapi segala tantangan yang datang. Karena bagi Alesha, hidup adalah tentang terus maju, meski jalan itu berliku dan penuh cobaan. Alesha menatap pria yang duduk di hadapannya dengan penuh waspada. Arman, namanya tidak asing lagi di telinganya.
Ia adalah sosok dari masa lalu yang selama ini sengaja ia tutup rapat. Seorang pria yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya, namun berakhir dengan luka yang dalam. "Apa maksud Anda mengatakan ini tentang masa lalu dan masa depan saya?" tanya Alesha, berusaha menahan rasa penasaran sekaligus waspada. Arman menghela napas, lalu mulai bercerita dengan suara yang tenang namun penuh arti. "Alesha, aku datang bukan untuk menyakiti atau mengganggumu. Aku tahu kita berdua memiliki sejarah yang rumit, tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya." Alesha mengerutkan dahi. "Apa itu?" Arman mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya, kemudian meletakkannya di atas meja. "Ini dokumen yang selama ini kau pikir sudah hilang atau tidak pernah ada. Aku menemukan bukti yang mungkin selama ini tersembunyi dari pandanganmu." Alesha membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa foto, rekaman percakapan, dan dokumen bisnis yang mengindikasikan adanya konspirasi besar yang melibatkan beberapa orang kuat di balik layar, termasuk beberapa pihak yang selama ini ia percayai. "Bagaimana Anda bisa mendapatkan ini?" tanya Alesha dengan suara bergetar. Arman menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu betapa kau berusaha membangun semuanya dari awal. Tapi masa lalu ini bisa menjadi senjata dan pelindung sekaligus. Jika kita menghadapinya dengan benar, kau bisa menggunakan ini untuk memperkuat posisimu, bukan malah menghancurkan." Alesha memejamkan mata, berusaha meresapi informasi yang tiba-tiba membanjir masuk ke hidupnya. Selama ini, ia merasa sudah bebas dari bayangan masa lalu. Tapi kenyataannya, bayangan itu masih terus mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. "Kenapa kau mau membantuku?" tanyanya akhirnya. Arman tersenyum tipis. "Karena aku tahu kau pantas mendapatkannya. Karena aku dulu salah terhadapmu dan sekarang aku ingin menebus itu." Malam itu, Alesha tidak bisa tidur. Pikiran tentang masa lalu, Arman, dan dokumen yang baru saja diterimanya berputar-putar di kepala. Ia sadar bahwa situasi ini bisa menjadi titik balik baru dalam hidupnya, baik sebagai peluang atau ancaman. Keesokan harinya, ia menghubungi Raffi untuk menceritakan apa yang terjadi. Raffi mendengarkan dengan serius, menunjukkan sisi perhatian yang dulu hampir hilang. "Kita harus berhati-hati, Alesha. Ini bukan hanya tentang bisnis atau masa lalu. Ini tentang siapa yang bisa kau percaya," kata Raffi. Alesha mengangguk. Ia tahu Raffi benar. Mereka harus bersatu menghadapi badai yang akan datang. Dalam minggu-minggu berikutnya, Alesha dan Raffi mulai menyelidiki dokumen dan bukti yang diberikan Arman. Mereka menemukan bahwa ada jaringan luas yang selama ini berusaha menjatuhkan Alesha dan mengambil alih bisnisnya dengan cara licik. Sementara itu, tekanan dari pesaing dan musuh bisnis makin menjadi-jadi. Alesha harus terus menjaga citranya di depan publik, sekaligus mempersiapkan strategi balas dendam yang cerdas dan terukur. Di sisi lain, hubungan Alesha dan Raffi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang nyata. Mereka belajar memahami satu sama lain kembali, berbagi beban dan mimpi. Namun, tidak semua orang senang dengan kebersamaan mereka yang mulai kembali. Di balik layar, ada pihak-pihak yang diam-diam merencanakan sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Salah satu dari mereka adalah Hendra, rival lama Raffi yang dulu pernah berusaha menghancurkan karirnya. Hendra merasa terancam dengan kebangkitan Alesha dan Raffi. Ia mulai mengatur langkah-langkah licik untuk memecah belah mereka kembali. Pada suatu malam, saat Alesha sedang pulang dari rapat bisnis, mobilnya tiba-tiba diserempet oleh kendaraan lain yang melaju dengan kecepatan tinggi. Beruntung, Alesha berhasil menghindar dan selamat, tapi kejadian itu meninggalkan ketegangan dan rasa waspada yang tinggi. "Ini bukan kecelakaan biasa," ucap Raffi serius ketika mendengar kabar itu. "Kita harus ekstra hati-hati, Alesha." Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Alesha semakin kuat dan berhati-hati, tapi ia tidak menyerah. Ia tahu, untuk mempertahankan apa yang telah diperjuangkannya, ia harus menghadapi bayangan masa lalu dan ancaman masa kini dengan keberanian dan kecerdasan. Di tengah segala cobaan itu, Alesha juga terus memperhatikan anak-anaknya, memberikan mereka rasa aman dan cinta yang tulus. Baginya, keluarga adalah kekuatan utama yang akan membantunya melewati semua badai. Malam itu, di balik meja kerjanya yang penuh dengan berkas dan laporan, Alesha menatap foto keluarga yang terletak di sudut ruangan. Senyum kecil menghiasi wajahnya. "Ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru," bisiknya pada diri sendiri.
Ia siap melangkah maju, menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Malam itu, suasana di penthouse Alesha terasa berbeda. Cahaya lampu kristal berpendar lembut, mengisi ruangan dengan kehangatan. Di meja ruang tamu, berkas-berkas